Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tes yang biasanya muncul ketika tes wawancara PPS. Apa saja pertanyaannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Namun sebelum lanjut, buat kalian jangan lupa bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, like, komen kemudian nyalakan loncengnya biar dapat info terbaru dari saya. Oke kawan-kawan, kita mulai pembahasan materi tes yang biasa dilontarkan oleh tim dari KPU kabupaten atau kota yang nantinya akan menguji kita di tes wawancara. Untuk pertanyaan pembuka biasanya tim memberikan pertanyaan yang mudah dan ringan untuk dijawab. Semisal seperti ini pertanyaannya, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Nah, maka kalian bisa menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang harus kalian jelaskan biasanya mengenai latar belakang, minat dan pengalaman Anda. Jadi jawabannya, jelaskan tentang latar belakang, minat dan pengalaman Anda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari sini sudah mulai masuk ke pembahasan inti mengenai PPS, yaitu apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Maka kalian bisa menjawabnya seperti ini. Motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa saya, dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU KIP Kabupaten, Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan, desa atau nama lain. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan, desa atau nama lain. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Pertanyaan kelima, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Nah, ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini maka kalian harus memikirkan untuk menjawabnya seberapa jauh kesungguhan kalian untuk berkontribusi dalam mensukseskan pemilu 2024 ini. Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pertanyaan berikutnya, soal nomor 6. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Nah, tentunya kalau kalian ingin menjadi ketua ataupun anggota PPS tentu kalian harus bisanya menjawab pertanyaan ini dengan cermat. Kalau kalian gak tahu bahaya, sebagai contoh kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu adalah jawaban sebagai gambaran saja, nanti kalian harus bisa menjawab lebih rinci lagi. Berikutnya, soal nomor 7. Apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby, demi lancarnya pemilu 2024 ini. Selanjutnya pertanyaan ke-8, mengapa kami harus merekrut Anda? Jawabannya, jawablah sesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan Anda yang Anda miliki. Misalnya saya cukup mahir mengoperasikan Microsoft Office. Kemudian pertanyaan ke-9, mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki dan tentunya ini merupakan suatu dedikasi saya terhadap demokrasi Indonesia. Kemudian pertanyaan ke-10, apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya,
Tujuan saya adalah menambah skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian pertanyaan ke-11. Berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Jawabannya, sebutkan nama-nama desa di sekitar kecamatan Anda. Kalau desanya kurang dari 10 desa, kalian bisa beri penjelasan ke petugasnya bahwa di daerah domisili saya hanya ada 9 desa misalnya. Selanjutnya pertanyaan ke-12. Berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci jawaban. Kalian harus cari tahu minimal bekas DPT tahun-tahun sebelumnya pada saat pemilu. Berikutnya pertanyaan ke-13. Ini merupakan pertanyaan tentang wilayah tinggal kalian, jadi pastikan harus bisa menjawab dengan benar. Bisa Anda sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat? Jawaban, kalian tinggal sebutkan saja nama kepala desa serta masa jabatannya. Selanjutnya soal ke-14. Apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Sebutkan. Jawabannya, ini bisa mengacu ke penyelenggaraan pemilu yang sudah-sudah. Misalnya pemilu tahun 2019 jumlah TPS-nya ada 20. Kemungkinan bisa tetap 20 TPS atau bertambah. Berikutnya soal ke-15. Siapakah nama camat lurah di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini? Jawabannya, sebutkan nama camat di daerah kalian masing-masing. Masa gak tahu? Selanjutnya pertanyaan ke-16. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu soal ke-17. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Jawabannya, ada 11 tahapan. Selanjutnya pertanyaan ke-19. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, berdasarkan pasal 344 UU Nomor 7 Tahun 2017 jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Berikutnya soal ke-20. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawabannya, Pasal 350 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Selanjutnya pertanyaan ke-21. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawabannya, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP Aceh dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. Kemudian pertanyaan ke-22. Berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS-HP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawaban, 7 hari. Berikutnya pertanyaan ke-23. Perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara. Jawaban, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah pemilih baru. Selanjutnya pertanyaan ke-24. Apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan di antaranya. Jawaban, wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Terakhir pertanyaan ke-25. Kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawabannya, daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Sekian informasi dari saya. Apabila bermanfaat jangan lupa like, komen dan juga subscribe.